Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki Awisyawanudari dari kelas 3D Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 12450101114. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh Tionghoa di tanah Pasundan dengan tinjauan sejarah kebudayaan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Nah, ya sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, mungkin saya gitu lebih tepatnya akan memberi sedikit penjelasan ya. Mungkin di sepanjang sejarah Nusantara kita tahu gitu ya, interaksi antar bangsa telah membuat wajah kebudayaan Indonesia yang kaya. Nah, yaitu salah satunya hubungan yang terpenting yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Sunda. Nah, kedatangan bangsa Tionghoa ini ke wilayah barat Pulau Jawa bukanlah karena hanya perdagangan gitu, tapi juga terjadi karena kebutuhan untuk yang membangun gitu relasi sosial, budaya, dan juga spiritual. Nah, di tanah Pasundan mungkin gitu pertemuan budaya besar ini melahirkan harmoni yang dapat kita lihat hingga hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, baik langsung saja ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini adalah hubungan awal masa Tarumanegara. Nah, hubungan antara Tiongkok dan wilayah Sunda ini sudah tercatat sejak masa kerajaan Tarumanegara. Nah, yakni sekitar abad ke-3 hingga 5 Masehi gitu ya. Nah, catatan Tiongkok ini dari dinasti Tang gitu yang berdiri gitu pada tahun 618 Masehi hingga 907 Masehi yang menyebut adanya utusan dari kerajaan Tolomo. Nah, yang diyakini ini Tolomo merujuk pada Tarumanagara di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Raja Purnamarwan, kerajaan ini dikenal aktif menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan negeri-negeri asing gitu. Nah, kedatangan para pedagang Tionghoa di wilayah pesisir barat atau Jawa Barat gitu menjadi cikal bakal interaksi budaya yang kelak berkembang pesat di masa-masa yang akan datang berikutnya. Nah, lanjut saja kepada materi berikutnya, yaitu perkembangan era Sunda Pajajaran. Nah, setelah masa Tarumanagara berakhir, hubungan antara Tionghoa dan masyarakat Sunda berlanjut pada masa kerajaan Sunda Pajajaran sekitar abad 15 hingga 17 Masehi. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini seperti Banteng Girang, Cirebon, dan juga Sunda Kelapa yang menjadi titik penting dalam perdagangan internasional. Nah, disinilah ya di masa ini hubungan dagang dengan Tiongkok semakin intens atau semakin erat gitu ya. Nah, membawa masuk pengaruh kebudayaan dalam bentuk arsitektur, seni hias, dan juga sistem sosial. Nah, sebagai kerajaan yang terbuka terhadap pendatang, nah Pajajaran ini menjadi contoh awal gitu ya keterbukaan budaya di Jawa Barat seperti pertukaran yang melahirkan interaksi sosial gitu yang harmonis antara masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat Sunda. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu masa Laksmana, Chengjo, dan juga Cirebon awal. Nah, hubungan kedua budaya ini mencapai puncak penting pada abad ke-15. Nah, di mana saat Laksmana Chengho, seorang utusan dinasti Ming gitu ya, melakukan ekspedisi besar ke Nusantara dari tahun 1405 Masehi hingga 1433 Masehi. Nah, kapalnya ini singgah di berbagai pelabuhan Jawa, termasuk di Cirebon dan juga Sunda Kelapa. Nah, kunjungan Cheng Ho membawa pesan damai dan mempererat hubungan yang diplomatik antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, ada beberapa awak kapal yang menetap kemudian berbaur dengan masyarakat lokal. Nah, di sini yang menjadi awalnya terbentuknya komunitas Tionghoa di tanah Pasundan. Nah, jejak pengaruh Cheng Ho masih terasa di wilayah pesisir Cirebon dari baik segi arsitektur, keagamaan, maupun tradisi lokal yang memadukan unsur Tionghoa dan juga Islam. Baik, lanjut saja ke materi yang berikutnya.
ada asimilasi budaya yaitu dari Sunan Gunung Jati dan Ong Tien Nio. Nah, pada abad ke-16 ini menjadi masa yang sangat penting gitu ya dalam sejarah Cirebon. Karena apa? Karena tokoh besar Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah yang beliau hidup dari tahun 1448 Masehi hingga 1568 Masehi yang memimpin gitu perkembangan agama dan kebudayaan di wilayah ini. Nah, beliau dikenal menikah dengan seorang perempuan Tionghoa yang bernama Ong Tien Nio, yaitu yang diyakini berasal dari keluarga bangsawan Tiongkok. Nah, pernikahan ini menjadi simbol harmonisasi kedua kebudayaan besar gitu dari Sunda dan juga Tionghoa. Nah, serta memperkuat gitu hubungan sosial dan spiritual masyarakat pesisir melalui hubungan ini. Nah, si ajaran Islam yang berkembang bersama nilai-nilai moral dan estetika Tionghoa. Nah, disinilah Cirebon pun tumbuh gitu menjadi kota pelabuhan yang multi etnis atau terbuka dan juga religius. Nah, materi berikutnya juga ada masyarakat Tionghoa dan pengaruh sosial. Nah, di sini memasuki abad ke-18 hingga 19, komunitas Tionghoa ini semakin berkembang di berbagai daerah Jawa Barat. Contohnya seperti Cirebon, Indramayu, dan juga Garut. Nah, mereka berperan aktif dalam kegiatan perdagangan, pertanian, hingga pengrajin seni. Nah, meskipun sempat terjadi ketegangan di beberapa wilayah akibat munculnya kebijakan kolonial di tanah Pasundan, nah masyarakat ini tetap menjaga hubungan damai dan saling menghargai. Nah, dalam periode ini muncul pula generasi Tionghoa peranakan. Nah, yang menjadi jembatan budaya antar dua etnis besar. Nah, disinilah mereka melahirkan bentuk baru dalam seni, bahasa, dan gaya hidup yang hingga kini melekat keseharian masyarakat Jawa Barat. Nah, di sini ada materi terakhir yaitu refleksi modern dan warisan budaya. Nah, kini dari abad ke-21 ini ya, warisan hubungan Tionghoa dan Sunda tetap hidup dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Jawa Barat. Nah, kita dapat menemukannya dalam bentuk arsitektur, seni pertunjukan, hingga kuliner tradisional. Nah, adapun seperti bangunan, nah seperti kelenteng, masjid, dan keraton berdiri berdampingan sebagai simbol toleransi dan juga harmoni gitu. Nah, kita sebagai generasi muda dari berbagai etnis kini tumbuh dalam semangat yang sama, menghargai perbedaan, dan memperkuat persaudaraan. Dari Raja Purnawarman hingga Sunan Gunung Jati dan Ong Tio ini, eh, hingga masyarakat itu, peranakan ya generasi hari ini, semuanya meninggalkan satu pesan penting bahwa apa sih kebudayaan bukanlah batas, melainkan jembatan untuk memahami tanah Pasundan yang menjadi saksi hidup gitu ya, bagaimana si kebudayaan besar ini tumbuh berdampingan dan membentuk wajah Indonesia yang beragam namun tetap satu. Nah, seperti itulah. Nah, untuk sampai saat ini mungkin itu yang apa ya, materi yang dapat saya sedikit jelaskan gitu. Mungkin kalau ada kesalahan pada tahun atau dalam kata saya yang sedikit salah, saya mohon maaf karena saya juga manusia gitu. Nah, cukup sekian mungkin. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan atau menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.